Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati para kasih dan penyelenggara zakat wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, selama Ramadan sampai hari ini semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, supaya acara ini nanti berjalan lancar, marilah acara ini kita awali bersama dengan pembacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan acara ini menjadi acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kita semuanya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Izzul Muttaqin STHI MTHI, kepadanya diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Kiai Haji Abdul Wasid MPDI. Yang saya hormati pula Kasubagti beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Rifai Hashim MPDI. Yang saya hormati pula Kasih Bimas Islam Bapak Kiai Haji Zainul Nasi SAG MPDI, seluruh jajaran para kasih di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, dan seluruh karyawan Kementerian Agama dan teman-teman ASN atau penyuluh non PNS yang saya hormati. Mari pada kesempatan kali ini kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada putaran roda Ramadan yang ke-23 Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan fisik kepada kita, dan alhamdulillah juga kesehatan batin insyaallah. Tentunya ini nikmat yang perlu kita syukuri. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana ketika kita menjalani Ramadan dengan sakit, kita opnam di rumah sakit, atau bahkan kita terlentang di rumah kamar-kamar kita karena kita memiliki penyakit. Tapi alhamdulillah dari awal Ramadan sampai detik ini Allah memberikan kesehatan yang luar biasa, yang mana Rasulullah 1400 tahun yang lalu telah mengingatkan kepada kita semua, ni'matani mawbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering manusia itu melupakan dua kenikmatan itu. Padahal andai kata tidak ada dua nikmat itu, atau salah satunya saja tidak kita dapatkan, semua kegiatan kita akan batal, gagal, tidak akan pernah terlaksana. Apa dua nikmat itu? Yang pertama kata Rasulullah, as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua apa? Al-faragh,
lega, sempat, legowo, senggang. Ini nikmat yang luar biasa. Sakit sekalipun senggang, kita tidak akan pernah bisa melaksanakan. Sebaliknya, kita memiliki waktu lowong yang sangat luas, tapi kita sakit, tidak akan mungkin juga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Maka semoga kita tidak termasuk yang mau gunun, orang-orang yang melupakan terhadap dua nikmat itu. Maka oleh karena itu, ingatilah nikmat yang kita rasakan, yang Allah berikan kepada kita saat ini, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam Allah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang bersyukur. Bahkan di suatu salat Rasulullah menangis sampai Sayyidah Aisyah, usai Rasulullah salat bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apakah gerangan yang membuatmu nangis wahai Rasulullah? Alasta maksuman? Tidakkah engkau adalah orang yang telah maksum? Wa fi riwayatin, tidakkah engkau adalah orang yang sudah dimaksum? Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan Allah membuka luas pintu surga untukmu. Kenapa kamu menangis? Rasulullah menjawab dengan pertanyaan yang tak perlu dijawab. Apa kata Rasulullah? Afala aku abdan syakura? Tidakkah aku boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka oleh karena itu Rasulullah mengatakan afala aku abdan syakura. Kata orang pesantren, syakurun itu adalah sigat mubalaghah. Jadi fi'il dari kata fa'ul. Jadi syakurun yang betul-betul serius bersyukur. Maka ketika Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ketika Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sungguh sangat amat sedikit sekali. Qalil juga mubalaghah. Sungguh amat sedikit sekali hamba-hambaku yang serius bersyukur kepadaku. Bukankah ada yang bersyukur? Andai kata Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakir, mungkin tidak ada sama sekali yang bersyukur. Tapi Allah menggunakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, hambaku yang serius bersyukur kepadaku. Berarti bukan gawono yang gak bersyukur. Banyak yang bersyukur, tapi sedikit yang serius di dalam bersyukur. Bagaimana syukur yang serius itu? Tidak hanya terlafazkan dengan kata-kata alhamdulillah, tapi terbuktikan dengan tindakan kehidupan yang lillah, juga hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah action dari syukur yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konglang abdi nasaran ma'adulan ibadah ketemu salam Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat bulan yang hanya dianugerahkan oleh Allah kepada Muhammad dan umatnya, setelah sebelumnya direbut-rebut oleh umat-umat terdahulu. Nabi Musa bahkan minta sama Allah, ya Allah tolong kasih Ramadan kepadaku. Tapi Allah tidak memberikan Ramadan itu kepada Nabi Musa dan umatnya. Melainkan apa? Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa meminta dan merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa kecewanya seseorang yang telah mendapat anugerah Ramadan tapi dia tidak mensyukurinya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya tidak akan panjang-panjang dan tidak akan lama-lama, karena memang saya orangnya tidak panjang dan maka oleh karena itu jadi cet-cet ini ketika ya akhirnya tak tapi kami karena ada bisa memanjang ada yang bisa memanjang. Maka pada kesempatan kali ini saya hanya mengingatkan pada TV dan Buddha TV tanpa saya alhamdulillah Allah mempertemukan abdi saja di dalam momen yang sangat barokah ini. Apa yang saya ingatkan kepada diri saya sendiri adalah apa? Tidak lain, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan dan menuntaskan proyek yang luar biasa, proyek yang besar. Kita saat ini sedang melaksanakan proyek yang besar. Tidak ada proyek yang lebih besar dari ini. Apa proyek itu? Pembangunan akhirat kita. Proyek. Maka Ramadan itu adalah salah satu proyek.
Alhamdulillah, syukur Allah belum sampai. Sebab kenapa? Allah beri kekuatan kami melakukan proyek kak itu. Mutai beri kekuatan je benyarin kuatan kencang apa je, benyarin santak mulu tak kencang apa je, benyarin kuat fisik ketepet ketul tinggi suruh apa je. Bahkan mun kunci saing apa sasa minggu tak buangku kuat king mun kandung dari kekuasaan Allah ni tak mampu saja raja betul. Maka semoga kita bisa menuntaskan proyek ini dengan penuh ketulusan. Puasa di bulan Ramadan menikah proyek tidak lain untuk kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat kebaikan, maka esensi dari kebaikan itu untuk kita. Sebaliknya, ketika kita berbuat keburukan, kecurangan, penipuan, pendustaan, penyalahgunaan, maka sebetulnya kembali kepada diri kita. Tidak mungkin kita yang menanam, kemudian orang lain yang menuai. Semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Baik itu akan kembali di dunia ini, lebih-lebih kelak langsung dikontankan di akhirat sana. Semoga apa yang kembali kepada diri kita adalah yang baik-baik. Semoga apa yang kembali kepada diri kita adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita tuntaskan proyeksi Ramadan ini dengan tuntas, dengan penuh ketulusan. Karena tidak lain proyek ini untuk kita semua. Untuk kita semua. Sama halnya dengan ketika kita sholat, itu proyek. Kenapa? Karena ketika kita sholat berarti menegakkan agama. Ketika kita meninggalkan sholat berarti kita meruntuhkan agama. Berarti sholat itu bukan hanya proyek untuk kebaikan kita, tapi sebetulnya bagaimana secara betul-betul kita ketika berdoa sampai ke mana Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah anugerah yang sekalipun kita sudah bertemu dengan Ramadan, seakan-akan kita terus ingin bertemu. Semoga Allah panjangkan usia kita dan memberikan keberkahan di dalam usia kita, sehingga kita terus bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sungguh rasa rindu menggebu selalu, walaupun bertemu wahai Ramadanku. Inginnya hatiku bersamamu selalu, namunnya waktumu kan segera berlalu, namunnya waktumu kan segera berlalu. Gubahan syair ini saya kutip dari perkataan salah satu mufti yang sangat luar biasa yang kita kenal insyaallah namanya, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau pernah mengatakan demikian, la tasqub dam'atak li firaqi Ramadan li'annahu sayamut, walakin uskub dam'atak khasyata an ya'uda Ramadan wa anta ruhi. Itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. La tasqub dam'atak li firaqi Ramadan, jangan kau tumpahkan air matamu karena kamu ingin berpisah dengan bulan Ramadan. Jangan. Kenapa? Li'annahu sayamut, karena Ramadan pasti akan datang lagi di tahun yang akan datang. Tapi walakin uskub dan dam'atak, akan tetapi tuangkanlah air matamu, menangislah berseduh-seduh, khasyata ayyamud Ramadan, karena khawatir takut ketika Ramadan tahun datang sudah kembali kepada kita, wa anta rahim, sementara kita sudah tidak di dunia lagi. Nikah saya obatir kuluban sampian, saya enggak Ramadan makin ni kesempatan di kuluban sampian terakhir, saya enggak mi bulan Ramadan seperkan datang, sanajan Ramadan datang kuluban sampian apa berdengar alam barzah.
Maka mari kita gunakan detik-detik terakhir Ramadan ini untuk betul-betul mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya mengibaratkan Ramadan itu bagaikan menteri yang diutus oleh seorang raja. Bagaimana menteri? Ramadan inilah seorang menteri yang diutus oleh seorang raja, diutus kepada kita, dan raja memandatkan dan membawakan bekal yang luar biasa. Wahai menteri, pergilah kamu ke manusia, bawalah semua oleh-oleh yang kuberikan ini. Tidak pernah aku berikan seseorang oleh-oleh sebesar ini kecuali orang yang mendapatkannya. Akhirnya apa? Menteri itu datang kepada kita. Maka sangat rugi ketika orang yang kedatangan menteri yang membawa banyak oleh-oleh dari seorang raja, sementara dia tidak ada di rumahnya, atau dia tidak merasa bahwa kedatangan menteri itu. Artinya apa? Ramadan dibeli oleh sejak dunia Allah sing bagi oleh punah oleh Ramadan, maghfirah Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, ikun minan nar, kebebasan dari neraka. Yang paling besar adalah ridha Allah, keridhaan Allah. Ini oleh-oleh bulan Ramadan. Maka gula bersampean unta oleh tidak kebahagiaan terhadap oleh bulan Ramadan mereka. Betapa ruginya gula bersampean apangki sareng bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan abang ibu dia oleh sejak dunia, tapi naudzubillah bah gula bersampean tak kebahagiaan. Moga-moga gula bersampean termasuk orang al-faizin fitarain, orang-orang yang beruntung di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekak dintoh pematur ribatan kaula al-afwa minkum mi'una sepura atas sedikit topan atau kekurangan. Segala hal yang dianggap janggal di dalam benak kita, semoga kalian para ajunan kak itu murni betul dari kebutuhan atau kegendengan aktina. Namun setuju pan monapan si saya terus menghubang kalian para ajunan panika murni betul dari Allah Subhanahu wa taala. Sekonjona obu tak betul dari aktina. Al-afwa minkum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah zuhur yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Izzul Muttaqin STHI MTHI. Mudah-mudahan benar-benar kita menjadi orang yang mudah untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan mudah-mudahan dengan syukur itu Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin.